sore semua. 好，很高兴又能与大家在今天的课程见面。Senang sekali ya ketemu teman-teman semua lagi di sesi hari Jumat. 大家都用餐了吗？ teman-teman sudah pada makan? Oke, 吃饱了呀，Ibu 秀珍。好的，我们看一下上星期呢到哪儿？Kita lihat ya, minggu lalu sampai di mana? Sambil saya share bahan. 我们看一下啊，上星期是到哪啊？到了第16课啊，第16课已经结束了是吧？Lesson 16nya sudah selesai ya。好，我看一下啊。哦，我们口语练习已经做了吗？Latihan untuk percakapan apakah sudah？大家可以看一下。Percakapan yang bagian lesson 16 ya, dari latihan lesson 16. 我记得是已经做了，是吧？Yang saya ingat sudah selesai. Benar nggak? 已经结束了。好的。好，谢谢大家的反应。Terima kasih buat responnya。那好，既然已经结束了，那我们可以看一下哦。到了这个是吧？成语接龙，哎，成语接龙是那个生词接龙啊，生词接龙已经结束了。Sudah selesai juga ya。OK，好的。那大家可以看新课了。Teman-teman boleh lihat lagi ke lesson berikutnya, lesson 17 ya，第17课。等一下。OK，第17课呢，大家可以看一下生词 kosakata baru。生词啊，第17课的生词，成语接龙 sudah beres kan ya？ sorry. Benar nggak? Kalau benar berarti saya lanjut ke lesson 17. Oh, sudah. 好的。kalau begitu benar ya. 我们看一下第17课的生词 halaman 17 teman-teman semua ya. Jadi teman-teman boleh buka modulnya halaman 17. 我们看一下第17课的生词。OK，好的，大家先听我念一遍，teman-teman boleh dengerin saya baca dulu. Nanti kita akan ada latihan juga ya untuk latihan baca sekaligus kita boleh mengulang kembali untuk nada dan juga pronunciation kita hafalannya. 好，我们看一下生词，正在，再来是一直以来，到，好奇，好奇，主要，概念，未雨绸缪，筹谋，基本，转移，风险，经济，疾病，比如，事故，造成，
损失，损失，应该，应该，策划，策划，层次，层次，氛围，氛围，医疗险，医疗险，重疾险，重疾险，寿险，寿险，初次，初次，根据，根据，不过，不过，个人，个人，咨询，咨询，专业，专业。好，再来，接下去是顾问，顾问，100%，100%，产品，产品，用处，用处，对，对，找，找，同意，同意，说法，说法。我们再来一次 sekali lagi ya teman-teman semua. Oke, 再看一下生词，正在，正在，一直以来，一直以来，到，好奇，主要，概念，未雨绸缪，未雨绸缪，筹谋，基本，转移，对不起，转移，转移，风险，风险，经济，疾病，疾病，比如，比如，事故，事故，造成，造成，损失，损失，应该，应该，策划，策划，层次，层次，氛围，氛围，医疗险，医疗险，重疾险，重疾险，寿险，初次，初次，根据，根据，不过，不过，个人，个人，咨询，咨询，专业，专业。再来下面顾问，顾问，100%，产品，产品，用处，用处，对，对，找，找，同意，同意，说法，说法。好，我们来练习一下 kita coba latihan. 我看一下谁举手了，saya coba lihat ya. Partisipan yang sudah tunjuk tangan, kita boleh latihan untuk baca nada dan juga pronunciation. 我看一下。Oke, Ibu Liu Zhenying, saya unmute ya Ibu. 老师晚上好。好，来念一下第1到第5 silakan Ibu，请1、2、3。正在，一直以来，到，好奇，主要。好，发音和声调都很好，谢谢您，很棒，谢谢 hebat 老师。 ya, sudah benar semua. Oke, saya lanjut lagi berikutnya ada Brian ya. 我继续，ada Brian, saya unmute. 你好，老师，你好，晚安。晚上好。
晚安，我们不说晚安，因为晚安要睡觉了才说啊。Kalau晚安哦， ketika mau tidur ya。好，你可以说不急，下午好或者晚上好呀。晚上好。呀，晚上好。Brian，请你念一下第6到第10 nomor 6 第 sampai 6， ya nomor 6 sampai 10 ya. 1、2、3。概念，为一哦，周末，等一下，概念概念。 4 ya, 概念。terus yang ketiga. Lausa bisa tolong di zoom sedikit Lausa. Saya kurang kelihatan. 好的，sebentar ya. Ya, oke. 谢谢Lausa。概念，概念，OK。为一周末，未雨绸缪，未nya 4 ya. 未雨绸缪，未雨绸缪，筹谋基本，基本ya 1基本基本，OK 转移， OK 转移。Yang nomor 6 boleh sekali lagi. 概念，概念， Ya 概念。nomor 7 boleh. 未雨绸缪。好，未雨绸缪，很好，谢谢您。再见，Brian，加油加油呀！sedikit 谢 saja 谢 ya. 老师。 好，saya balik dulu ya ke ukuran semula. 大家可以看一下，大家打印出来的教材呀，teman-teman boleh lihat ke apa modul yang teman-teman sudah print. 好，saya lanjut berikutnya ada Ibu Judi, saya unmute ya. 你好，老师。你好，请您念一下11到15 11 sampai 15, silakan Ibu. OK。风险风经济经 疾 satu ya, 病经济经济再来疾病，疾病 ，OK 比如，B-nya 3, 比如 B 3 turun ya sedikit. 这 比如 OK 15事故事故事故ya, oke. 12 boleh sekali lagi. 经济经济很好，11呢？11风险。好，风险很好，谢谢您都很好谢谢老师。不客气。saya lanjut berikutnya. Ibu Nana, 好，saya ambil. 你好，老师，晚上好。晚上好，请您念一下16到20 16 sampai 20 1、2、3。造成损失应该的话，层次 ，OK teman-teman ya, saya baru lihat ya. 策划要第4声策划，大家可以改一下吗？ Ya, saya baru lihat ya, karena biasanya lihatnya hanzinya nggak perhatiin. Teman-teman boleh bantu saya revisi untuk, ya ini dia memang ada 2 cara baca ya. Nah teman-teman boleh bantu saya untuk revisi ya, ya ini kayaknya nggak bisa begini. 画第4声策划. Ibu Nana sekali lagi ya. Ibu kan karena lihat di modul ya, makanya nada 2. Harusnya nada 4 Ibu. Silakan dibaca. 策划. 好，谢谢您。再来20 20. 层次 nadanya udah benar, cuman cengnya anginnya ya. 层次. Yes. 再来是19，可以再来一遍吗？策划。策划很好，谢谢您，发音都很好，恭喜啊！谢谢，老师。
不客气. Sudah bagus ya. Oke, saya lanjut Ibu Tiara. Saya unmute Ibu. Ni hao. Oh, Ibu bisa nggak ya? Coba sekali lagi ya. 再来一次. 呀，老师好。晚上好。念一下21到25, 21 sampai 25. Silakan Ibu. 1, 2, 3. 分位，分为 1, 2 ya. 分为分为医疗间，医疗险. 医疗间， OK. 23. 中医间，重疾. Kalau JI bacanya cici, bunyi cici ya. Jadi 重疾险. 中疾间，好. 收间，险 X itu baca S ya. Jadi 寿险. 收间， OK. 25. 救济，初次. 初次， Wah, 初次. Ibu boleh sekali lagi nomor 21, silakan. 分位，分为 分为 OK. 22呢？医疗间，很好，医疗险。再来是24, 24. 中疾间， OK, 23 ya. 重疾险. 中疾间， 24, 24. 收间， 寿 4 ya. 寿险. 收间， 再来是25. 救济，次. JI itu bacanya 次 ya. 是救治。初次ya. 谢谢您 Ibu. 再见，加油加油啊。Semangat lagi ya. Nanti boleh direview lagi dari rekaman yang ada. Oke, saya lanjut berikutnya. Ibu Xiuzhen. Oke, Ibu Xiuzhen, saya unmute ya Ibu. 你好，老师晚上好。晚上好。来念一下26到30。好的，老师。26 sampai 30 ya. 1, 2, 3. 根据不过个人自身咨询。专业。好的。29再来一次好吗？ 29 boleh sekali lagi. 咨询很好其他都很好，很棒，谢谢您，再见。Bagus ya. Tadi cuma 咨询, jadi X ya, JQX ketemu U, mulutnya harus bulat ya. 咨询，好的。我再继续，saya lanjut lagi berikutnya Ibu Linda. 好，Ibu Linda saya unmute. 老师好。你好。念一下31到35 silakan Ibu. 顾问，100%产品用处对。用样本。用处。OK. 对。对，很好。再来是34 boleh sekali lagi Ibu. 34. 用处。很好。对，好的，很好，发音都对了啊。Tadi cuma 谢谢老师。用，很好。再见，拜拜。拜拜。再来 berikutnya Ibu Eliana. 好的， Ibu Eliana saya unmute. 你好。晚上好，老师。晚上好。请您念一下36到38. Silakan Ibu. 36 sampai 38. 找 OK. 37. 同意 同 2 ya. 同意。
同意 Thong dua, thong i. 同意 38. 说话 Fa tiga, 说法同意说话 fa. Nah, nada tiga itu diayun turun ke bawah. 说法话说话 boleh ikutin saya Ibu. 说法 Oke. Ibu kedengaran suara saya? 说法说法 Oke. Terus Ibu boleh bantu baca 1 dan 2, silakan. 说法 Oke, 说法 terus Ibu boleh bantu bacakan 1 dan 2. 说法 Oke. Ya, 说法 udah benar. Silakan baca 1 dan 2. 正在正在 Oke, nomor 2. 一直以来 Oke, 一直 nya 2 ya. 一直以来一直以来一直以来一直以来一直以来 i-nya 3 ya. 好，谢谢您 Ibu Eliana. Jayo, jayo. Semangat ya Ibu ya. Oke, saya lanjut berikutnya. Ibu Lili ya. 谢 Oke. 谢老师，不客气，再谢见。谢。不客气。晚上好，老师。晚上好，请您念一下第3到第8 nomor 3 sampai 8. Silakan Ibu. 好奇，嗯主要概念，嗯，未雨绸缪，好，未雨绸缪。好，谢谢您。再来是第8。绸缪。好，谢谢，发音都对了，声调都很好，恭喜你啊！谢谢老师，再见，不客气。再见。再来我们继续，kita lanjut. Ibu Lili juga, Ibu Lili Mulyani ya. Oke. Unmute, saya unmute ya Ibu ya. 你好，老师。你好，请您念一下第9到13。第9到13。基本好，转移，转移，转nya 3. 转移转移。风险，好，经济，疾病，病 4. 疾病。疾病，好，疾病呀，2, 4. 好的，都很好发音声调都不错啊，恭喜你，再见，谢谢老师。不客气，再见我们再继续kita lanjut lagi Ibu Cindy ya, saya unmute Ibu. 老师好，你好请您念一下14到18。14到18 silakan Ibu 14 sampai 比如 suku kunya bersih jadi G baca K biasa 是 suku 好16造成好17apa损失失 tapi ada 1 ya 损失好损应该损失 Oke. 应该 Ibu boleh sekali lagi yang nomor 14. 比如 Ya, 比如 ya, pi-nya agak memang dia nada 3 jadi turun ya. 比如 15 boleh sekali lagi 15. suku Ya, 事故
好，再来是17、17. 孙时 Shi nggak ada satu ya, jadi sun. 损 Sun 失损失也 shi nggak ada satu ya. Sun. 损失 Oke. 损失 Ibu boleh ikutin saya dulu ya. Ya. Shi, 是 sun shi. 损失 很好. Ya, udah benar ya. Shi-nya udah benar. 18. 应该 好，不错啊，谢谢您，加油加油，再谢见。谢老师。不客气。Saya lanjut lagi 19 ya. 好，我看一下 Fiona, Ibu Fiona, saya unmute ya. 你好，老师。你好，你好。念一下19到23。策划，策划，策划， OK， 策划，成局， nya ada 4. 称局，政治，sorry，政治， ya， 层次，氛围，氛围，氛围，医疗线，医疗险 ，OK， 23。重计线， 重 biasa, Z-nya biasa, 重 biasa ya. 重疾险，重疾险， boleh sekali lagi yang nomor 20. 政治，层次，层次， 好，terus 21. 21，氛围， 1 dan 2 nanti. 氛围，氛围，氛围。好，很好呀，好，加油，nanti boleh latihan lagi ya. 谢谢 Ibu Fiona，再见。再见，老师，谢谢。再见. Kita lanjut berikutnya ada Yunita, saya unmute. Ni hao. Oke. Ya mungkin sinyalnya kurang bagus. Ini suaranya agak delay. Kita coba ya. Oke. Boleh baca 24, 24到29. Silakan. Oke, silakan. 1, 2, 3. 寿险 Halo, 老师。 Ya, silakan. Kita kedengaran suara saya. 寿险 Dengar, langsung. Ya, kedengaran. Silakan lanjut. Oh, iya ya. 初次根据不过个人咨询 itu ada berapa? 2. 咨询 很好，咨询发音声调都很好啊，恭喜你。谢谢老师，再见，不客气。再见。 Saya lanjut berikutnya Ibu Meiska. Saya unmute ya Ibu. Hello， 老师，下午好。下午好。请您念一下30、30到34、30。好，来1、2、3。穿越，穿越。Ya dia ZH bacanya C, tidak ada angin ya. 专业，专业。好。顾问， nada 问 nada 4。顾问。问顾问，好。百分之
100%好的，再来。产品产品 bagus, oke 很好。34用处用处很好。boleh sekali lagi yang 30 30穿越 bersih, 不是穿 berpakaian. Kalau ini ZH, kalau 穿 kan CH ya. Kalau ini 专业 boleh sekali lagi. 专业好，33 boleh sekali lagi 33. 产品产品产品 2 3 karena dia 3 3 jadi channya jadi 2. Nah, kalau chan ini yang ada angin ya. Chan 产品产品 31 31 boleh sekali lagi. 顾问顾问，好的，顾问。Oke, ya jadi ZH sama CH ya. ZH ingatnya 专业. Tapi kalau CH cuan berpakaian ya. Jadi kalau kita baca cuan ada angin gitu ya. 好，谢谢，不错了，不错了，已经很好。好，谢谢老师。不客气，再见，很好。再来 Ibu Maria ya, Ibu Maria sebagai partisipan yang terakhir ya. Kita sudah 2 kali putar. Nanti mungkin kita bisa baca Huihua yang belum kebagian. 好，Ibu 你好。老师好。你好，请您念一下35到38 35 sampai 36。对。好。早。同意。同意。说话。说法。说法。说法。说法。Ibu satu lagi, nomor 1 boleh? 正在。正在很好。Nomor 2? 这一年来。一直以来 boleh sekali lagi? 来。Ya, 一直以来，谢谢您，很好，不错哦。Ya, udah bagus ya, 不客气，再见。Oke, saya rasa oke ya. Nilainya 90 semua ya. 90, 95, bahkan ada yang perfect 100 ya. 所以我觉得大家已经很进步了ya, sudah sangat maju dalam nada maupun lafalan. 所以大家继续加油ya, semangat semua, terus dilatih lagi, sering-sering baca pasti bisa ya. Hasilnya setahun lebih ternyata lumayan ya, banyak yang nadanya sudah banyak perkembangan dan hafalan. 所以我很高兴，谢谢大家，非常感谢大家的努力呀。Thank you buat usahanya teman-teman semua. Oke, 我们看一下生词，kita lihat kosakata. Kita lihat dulu ya arti-artinya, nanti kalau keburu kita mau baca conversation. Oke, 正在 sedang ya. Kita sudah bahas ini beberapa kali, saya rasa sudah familiar, bahkan sudah hafal. Jadi sekedar mengingatkan teman-teman, Z sama ZH itu bunyinya C. Jadi tidak ada angin. Saya selalu bilang tidak ada angin karena bersih ya. Saya selalu bilang bersih, makanya baca 正在. Terus hanya itu karena lidahnya diangkat. Ya, ini cuma remind untuk teman-teman semua ya. 正在 一直以来, jadi 正在 itu sedang ya. Kemarin kita udah belajar, terus dia juga bisa dipakai di kalimat partikel 着 ya. 我正在教书, 我正在教着书呢. Boleh pemain 着 terus ada ne ya. Ada format kalimat seperti itu. Terus ya saya pernah dapat pertanyaan ya dari guru yang muridnya bertanya ya, jadi guru bahasa Mandarin, terus muridnya bertanya gitu ya, mungkin anak-anak sekarang sangat kritis ya, kritis menurut saya, bagus juga sih ya mereka menganalisis. Jadi dia bilang kan ada zai sedang, terus ada zheng zai. Lalu dia tanya gurunya ya, kenapa sih ada zheng zai sama zai, apa bedanya? Terus guru tersebut juga ini kan dia tanya saya, dia bilang gimana pendapat Laoshi ya gitu ya, kenapa udah ada zai harus ada zheng zai. Jadi kalau dari yang saya tahu ya, kalau teman-teman mau pakai zai boleh, boleh. Misalnya Laoshi 我在吃饭, terus Laoshi 我正在吃饭, boleh nggak? Boleh, dua-dua artinya sama, artinya saya sedang makan. Terus saya bilang kalau yang saya tahu, yang saya rasa ketika ekspresi orang ngomong 我在吃饭,
itu biasa aja, maksudnya kalimat informasi gitu ya, info titik. Tapi begitu orangnya bilang, 我正在吃饭, dia pengen nekanin ke teman-teman bahwa dia memang sedang proses, maksudnya lagi sedang berlangsung saat itu juga lagi makan, dan itu penekanan. 所以我有以前我记得我跟大家说过ya, dulu saya ingat saya pernah kasih tahu teman-teman bahwa misalnya nih, kayak sekarang saya lagi ngajar, terus ada yang telepon gitu ya, telepon masuk. Pastinya saya akan penekanan ke telepon yang masuk bahwa mungkin saya nggak bisa ngomong sekarang, karena memang kelas sedang berlangsung, maka saya akan bilang 我正在教着书呢 atau 我正在教书呢. Jadi orang yang sebelah sana dapat pesannya adalah oh iya ya oke. Memang tidak mau diganggu, memang lagi berlangsung dan dia ada penekanan. Itu sih ya, sedikit perbedaan di situ. Ya, jadi kalau teman-teman yang mungkin bertanya-tanya, Laoshi boleh nggak saya pakai zai? Supaya nggak usah zheng zai gitu ya. Boleh. Cuman tergantung ya, karena ini bahasa expression. Kita mau nekanin apa ke orang yang dengar, kayak gitu. Oke, saya lanjut. 一直以来itu adalah satu frase, artinya selama ini ya. 一直以来，一直 masih ingat artinya apa, teman-teman? Terus ya, 一直走就是这个一直以来一直以来 ini jadi satu frase, teman-teman, artinya selama ini. 我一直以来不喜欢汉语. Misalnya ya, saya selama ini artinya terus ya, dari dulu sampai sekarang itu nggak pernah suka bahasa Mandarin. Misalnya contoh ya, 我一直以来不喜欢汉语，但是 tetapi 从我在 New Normal 学汉语开始呀，从我在 New Normal 学习汉语开始, mulai dari saat saya belajar bahasa Mandarin di New Normal, koma gitu ya, 我开始喜欢上汉语了. Saya mulai suka sama bahasa Mandarin ya. Mungkin ada teman-teman yang begitu. Dulu tuh nggak suka, ikut kelas ini juga iseng gitu ya. Ya udahlah ikutlah, ada kelas nggak berbayar gitu ya, free. Begitu ikut mungkin ternyata suka ya, ternyata Mandarin ada insight-insight yang menarik ya. Akhirnya jadi suka ya, seperti contoh kalimat saya. 一直 itu artinya terus, 一直走, 一直 itu artinya terus ya. 你一直走 berarti kamu jalan lurus terus ya, 一直以来 selama ini. Oke, 第三是道 itu artinya berkebalikan. 你喜欢汉语吗？我倒不喜欢. Gitu maksudnya cara kalimatnya ya. Oke, mungkin sambil saya tulis. Bentar. 有点难，等一下啊。saya share-nya begini saja. Lebih mudah. Oke, 我们看一下刚才的句子要写吗？ Tadi kalimatnya agak panjang, mau ditulis. 比如说 kita boleh bikin kalimat contoh ya, kayak tadi saya bilang ya, 我一直以来 selama ini gitu ya. Berarti selama itu dari awal teman-teman mengenal apa yang namanya bahasa Mandarin, ya itu maksudnya ya. Oke, misalnya 一直以来 不喜欢汉语. Atau mungkin dulu pas sekolah belajar, aduh kayaknya susah banget ya, nggak suka bahasa Mandarinnya, 不喜欢汉语. Koma gitu ya. Dan atau 但是 teman-teman boleh singkat ya. 但 atau 但是 但是从我在 New Normal-nya saya singkat ya. 我在 New Normal 学汉语 我已经 saya sudah ya. 我已经开始喜欢. Kalau nggak mau pakai 上 nggak apa-apa. 上 itu di sini partikel ya.
mencintai gitu ya. Shangnya shang atas, tapi ditambahin partikel kayak gini kayak 我开始喜欢上 siapa gitu ya. Misalnya 我开始喜欢上你. Boleh juga ya, saya mulai suka sama kamu. Kayak gitu ya. Dia ada partikel shang. Nggak mau pakai shang boleh? Boleh ya. 我已经开始喜欢上汉语。汉语了。Seperti itu ya. 我一直以来不喜欢汉语，但是从我在 New Normal 学汉语，我已经开始喜欢上汉语了。Karena dulu tuh nggak suka, sekarang mulai suka ya. Kita boleh tambahin partikel 上。我开始喜欢上汉语了。Kalau teman-teman nonton film, kadang-kadang misalnya, oh si cowok nyatain cinta sama si cewek ya. Dulu tuh mungkin nggak suka, saling mungkin bisa jadi suka berantem. Tapi begitu ada satu saat gitu ya, kok kayaknya mulai suka gitu ya, mulai suka. Nah, biasanya mereka akan pakai partikel 上。我觉得好像 sepertinya ya, 开始喜欢上他 gitu ya. Saya berpikir saya merasa kayaknya saya mulai suka sama dia misalnya ya. Dia akan pakai 上。teman-teman nggak mau pakai 上 pun nggak apa-apa sih ya. Cuman ya itu aja penambahan partikel 上 menekankan bahwa dulu tuh nggak suka, sekarang mulai suka gitu ya. Oke, silakan mau di screenshot untuk kalimatnya 一直以来 yang tadi kita bahas ya, selama ini. Ingatnya, 一直 terus ya, 以来. Jadi dari dulu sampai sekarang gitu ya, terus sebenarnya nggak suka gitu. Nah, 我不喜欢汉语呀，一直以来不喜欢汉语，但是从我在 New Normal 学汉语，我已经开始喜欢上汉语了。Nah, kalimatnya agak panjang, silakan di screenshot. Oke, 再来是 tadi 到 ya. Nah, 到 itu contoh gini. 比如说 kita mau bilang sama orang ya, 你很喜欢汉语啊, gitu kan? Jadi kayak semacam satu expression yang kaget gitu ya. Kamu suka bahasa Mandarin gitu ya? 你很喜欢汉语啊？我倒不喜欢。我倒不喜欢。Kalau saya nggak suka, misalnya ya, jadi berkebalikan. Teman-teman bisa bikin satu kalimat yang misalnya, ya kayak contoh lah ya, orangnya suka bahasa Mandarin, tapi kita bisa bilang, kebalikannya saya nggak suka. Makanya ini disebut kebalikan. Jadi kita mau bilang kebalikan, di depan kan ada yang satu kalimat yang berkebalikan dengan kalimat belakang, itu maksudnya ya. 你很喜欢汉语啊？我倒不喜欢。kalau saya mah kebalikannya nggak suka gitu ya. Kan pernah kan misalnya orang bilang hobinya apa, tapi kita bilang, saya malah nggak suka gitu ya, berkebalikan. 我倒不喜欢. Misalnya, 你姐姐很喜欢吃辣. Cici kamu suka makan pedas ya? 我倒不喜欢，我不能吃辣. Misalnya saya kebalikannya nggak suka, saya nggak bisa makan pedas, contoh ya. 倒不喜欢. Taunya memang bacanya sama dengan tiba, cuman huruf Mandarinnya berbeda ya. Teman-teman boleh cocokin lagi. Tau yang kita bahas di modul ini adalah berkebalikan ya. Tau ada 4, tapi huruf Mandarinnya berbeda ya. Ini. Kalau yang tiba bahasa huruf Mandarinnya ini. Tapi bacanya sama. 所以我为什么会跟大家说 kalau bisa teman-teman menguasai huruf Mandarin ya. Ini tiba atau sampai. Sampai sini oke, silakan di screenshot, saya mau ganti halaman. Mungkin saya nggak boleh balik ya ke kosakata. Biar teman-teman nggak pusing karena teman-teman sudah pada pegang modul kan ya. Jadi kita biar nggak bolak-balik. Oke, halaman sudah. Kalau sudah, saya akan ya
好了 ya, 好的. Ya, jadi berbeda ya. Mungkin tadi muncul, bukannya tahu dulu, taunya tiba gitu ya sampai kena. Pas sekarang artinya berkebalikan. 好的，再来kita lihat tahu untuk arti yang lain ya. Kalau teman-teman pernah dengar 倒茶就是这个倒茶 menuangkan teh. Huruf Mandarinnya yang ini ya. Teman-teman bisa cocokin dengan huruf Mandarin ya. Nah, kalau pininnya kan nggak berasa beda dengan tau yang tiba gitu ya. Nah, tau cha itu artinya menuangkan teh. Tapi ini di konteks lain ya. Kalau di konteksnya apa kosakata kita artinya berkebalikan, menuangkan teh. Tau cha 也是念第四声道. Silakan yang mau screenshot. Halo, belum sempat di screenshot. Sebentar, saya balik dulu ya. Silakan Bapak. Ini Bapak atau Ibu ya, Bapak ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Halo, sudah? Bapak Li, ya, Kai Li, ya. 好，再来我们继续倒茶. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya ketemu huruf yang ini, mungkin teman-teman lihat ya, hurufnya ini gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti ketemu di konteks lain ada tie tao, dia harus baca nada 3 ya. Tie tao shi jatuh, 也是这个汉字. Jadi huruf Mandarin ini dia ada 2 cara baca. Baca nada 4 dan satu lagi dia bisa dibaca nada 3. Artinya jatuh ya. Tie tao. Tie 是第一声 ya. Ya, sekilas kayaknya agak naik. Enggak, ini nada datar ya. Tie tao. Tie tao artinya jatuh. 从哪里跌倒就要从哪里爬起来 ya. Dari mana jatuhnya ya udah berdiri dari situ. 从哪里跌倒 atau 在哪里跌倒就在哪里爬起来. Pa itu manjat, artinya bangun gitu ya, bangkit kembali ya. 跌倒. Sudah? Halo Ma, kalau gitu saya lanjut dulu ke kosakata berikutnya. Teman-teman boleh lihat ke modul masing-masingnya, biar saya share-nya yang ini aja. Kita lanjut dulu. 好奇itu adalah penasaran ya, penasaran, 很好奇. 好奇, oke. 爹呀，爹是这个爹 ya, oke. 好奇 penasaran. Nah, teman-teman kalau misalnya lihat ke huruf Mandarinnya hao, padahal itu ada huruf Mandarin hao, benar ya? Nah, mungkin teman-teman pernah ikut yang Selasa, saya pernah bilang bahwa ini dia ada baca hao dengan huruf Mandarin yang sama. Hao ini tadi artinya halo gitu ya. Di situ jadi bukan apa namanya? Bukan baik gitu ya, bukan kamu baik bushi, tapi ni hao jadi halo gitu ya. Terus nah di lesson ini hao-nya dibaca hao gitu ya, hao nada 4. Nah, ini ada beberapa padanan huruf yang dia memang akan baca nada 4. Contohnya hao qi itu penasaran. Lain kali kalau memang apa namanya? Teman-teman nggak dapat pinin gitu ya, nggak ada pininnya, terus ada huruf Mandarin, maka ini harus dibaca hao qi ya, nada 4. Terus ada lagi mungkin teman-teman ketemu hao chi. Hao chi itu artinya suka makan atau doyan banget makan ya, doyan banget makan. Namanya hao chi. Hao qi
tadi penasaran ya, terus yang 好吃 jadi doyan makan ya, 好。再来是奇nya adalah 奇怪, aneh ya, 奇怪. Mungkin saya tulisin di sini ya teman-teman. Jadi tahu 奇nya dari apa? 奇nya dari 奇怪, aneh. Kok aneh ya? 奇怪了 gitu ya. 就是这个奇怪 aneh. Ya, 爱好 nada 4 Ibu Liing. 爱好, hao-nya harus dibaca nada 4 ya, hobi. Kita sudah belajar ya, dibaca nada 4 dengan huruf Mandarin ini ya, 爱好. Oke, silakan di screenshot dulu. Halo Ma, kalau sudah saya lanjut ya. Kosakata berikutnya nomor 5. 主要. 主要 itu utama. Masih ingat topik utama? Saya tagih ya teman-teman ya. 主要. Ya, 主题. Benar nggak? 主nya dari 主要 utama. 题 dari 问题 topik. Masih ingat? Saya lupa di lesson berapa ya. Tapi saya ingat waktu itu saya penekanan banget topik utama gitu ya. 主题. Oke, saya lanjut ya teman-teman. 主要.主nya 主要 itu utama. 主 itu sebenarnya bisa untuk dipakai misalnya 主人. 主人 adalah tuan. Jadi teman-teman kebayang,主 itu pokok utama ya. 主人 berarti orang utama ya, tuannya gitu ya. 主人. Majikan ya sama. 一样的 Brandon ya, sama majikan, tuan itu sama-sama ya, 主人. Makanya saya review kembali teman-teman punya kosakata 主题. Nah, kan kalau sudah ini kan nyambung ya. Maksud saya yang itu 生词接龙 yang minggu lalu kita bahas bahwa 主要 utama. Oke. Terus 主人 misalnya ya, tuan majikan, orang utama. Iya ya, tuannya gitu ya. Terus 主题,主nya yang ini. Terus 题 adalah 问题的题, 题目的题, 题目itu topik. Nah, 主题 jadi topik utama ya. Seperti itu. 题目 itu topik. Ya, oke. 题nya juga 问题的题. Teman-teman kebayang ya. Dengan begini saja teman-teman bisa review berapa banyak kosakata. Seperti itu sih. Jadi biar teman-teman nggak merasa, aduh kayaknya hafalin kosakata banyak banget ya. Enggak, sekalian teman-teman jadi tahu huruf Mandarinnya itu sama gitu loh. Nah, itu membantu untuk nanti ketika mengenal huruf Mandarin. Jadi teman-teman nggak semua dipakein hafal, tapi dipakein dikonekin gitu ya. Kayak gitu. Oke. 主nya sudah, 我们再来继续概念. 概念 ini adalah konsep ya, 概念. 概念 konsep. 概 itu sebenarnya 大概 kira-kira. 念头 pemikiran, ide ya, apa yang ada di pikiran kita. Makanya 概念 jadi konsep ya. 你有什么概念？这是什么概念？这是日本风式的概念 misalnya ya. Konsep Jepang, misalnya rumahnya konsep Jepang ya. 概念 konsep. Sampai sini oke. Saya boleh lanjut. 再来未雨绸缪. 未雨绸缪. Nah, saya bahas dulu. Kan ini 4. Ini namanya 成语. Peribahasa yang 4 huruf. Dan ini sering banget dipakai lah ya sehari-hari. 未雨绸缪. 未 itu artinya sebelum. Ya. 未来. Masih ingat nggak 未来? Yang akan datang. Itu namanya 未来. Ya, masa depan yang akan datang. Dia boleh masa depan, boleh yang akan datang. Yang akan datang itu contohnya apa ya? Misalnya
di bawah ya teman-teman ya. 未来的婆婆 misalnya, 婆婆 itu ibu mertua. Wei lai de婆婆 berarti ibu mertua yang akan datang itu maksudnya calon ya, kita bilang calon. Di sini kan belum terjadi gitu ya, calon mertua. Nah, 未来的婆婆 biasa orang bilang gitu ya, 未来. Nah, sekarang kita bahas ke 未雨. Yu-nya teman-teman sudah tahu ya. Yu itu adalah hujan. Jadi sebelum hujan ya, sebelum hujan. 筹谋 sebenarnya nggak ada, maksudnya nggak ada payung-payungnya di situ kan, laoshi gitu ya. 没有. Kan sebenarnya payung itu 雨伞. Nah, nggak ada di, maksudnya 筹谋 nggak ada kaitannya. Sebentar. Saya mau ganti halaman, teman-teman sudah selesai screenshot. Oke, saya tunggu sebentar ya. 未雨绸缪. Yang lain gimana? Jadi teman-teman tahu, oh, wei berarti yang akan datang, belum terjadi. Sebelum terjadi hujan, gitu ya, saya bahas dulu dua huruf pertama. Sebelum terjadi hujan, nah, 筹谋 itu sebenarnya kalau arti langsungnya adalah, apa ya, serat benang yang mepet banget itu namanya 筹谋. Nah, serat benang yang mepet banget ini kenapa ada kaitannya dengan sedia payung ya gitu ya. Kalau teman-teman ada baca kitab-kitab lama gitu ya. Kitab itu maksudnya sastra-sastra lama. Orang dulu itu kan dia bikin jendela itu dari jerami. Daja tahu mah? Dari jerami. Zaman-zaman dulu banget. Nggak pakai kaca ya. Sekarang kita pakai kaca. Dulu pakai jerami ya, namanya jerami bukan yang dari ini dianyam gitu loh. Teman-teman tahu, pernah lihat yang rumah-rumah lama dia pakainya begitu, atau mungkin di film dianyam gitu loh, jadi kayak dari tikar gitu ya bentuknya, tapi buat jendela. Nah, kenapa ada kaitannya dengan yang tadi kita bilang serat benang yang mepet banget itu, karena mereka paham kalau pas hujan baru bikin jendelanya ya udah kehujanan ya, makanya sebelum hujan mereka bikin dulu gitu ya, anyam dulu si jendela itu dengan rapat supaya pas hujan itu airnya nggak masuk, itu maksudnya ya, makanya dia pakai 筹谋. Nah, 筹谋 sendiri arti langsungnya itu. Nah, tapi itu udah jarang banget pakai. Sekarang jendela semua udah kaca ya, nggak pakai anyaman tikar yang kayak dari jerami gitu untuk jadiin jendela gitu ya. Nah, makanya 筹谋 diartikan orang sebagai siap sedia. Siap sedia kenapa? Yang tadi saya cerita ya, bahwa nggak mungkin kan teman-teman sudah mau musim hujan besok baru teman-teman bikin jendela, bener nggak? Nggak mungkin. Bukan, nggak mungkin siap juga, bener nggak? Itu karena dianyam. Teman-teman, 有没有看过 rumah-rumah lama? 大家有没有看过 rumah-rumah yang dari jerami, rumput-rumput gitu ya, rumput-rumput kering jadiin atap, terus jadiin juga jendela, itu maksudnya. Ya, saya takut teman-teman bingung, maksudnya kenapa ya, kok ada kaitannya? Nah, dibikin rapat, kenapa? Karena takut airnya masuk. Ya, tapi zaman sekarang, 未雨绸缪 tetap dipakai, artinya siap sedia sebelum hujan ya. Nah, kalau bahasa Indonesia kita kan sedia payung sebelum hujan. Iya, kalau film kolosal masih suka lihat. Kalau film modern sekarang udah enggak ya, udah pakai kaca. Nah, kalau dulu kan mereka anyam sendiri, mereka bikin gitu ya dari rumput kering, disusun-susun. Kalau nggak rapat, airnya bisa masuk, makanya disusunnya rapat, namanya 筹谋. Nah, kalau 筹谋, kenapa nomor 8 saya tekanin lagi supaya teman-teman biar dapat kosakata. Sekarang 筹谋 dipakai satu frase ini dan memang seringan bareng berempat, artinya 未雨绸缪, siap sedia sebelum hujan ya. Oke, kalau tadi teman-teman mungkin mau minta kosakata payung gitu ya. Payung itu adalah 雨伞 atau san. Teman-teman boleh sebut san saja, boleh 雨伞 juga boleh. Yu-nya dari payung, dari hujan.
payung ya. Nah, yusan. Saya sambil teman-teman catat mungkin sedikit intermezzo ya. Teman-teman boleh lihat san. Mirip payung nggak? Semoga dengan saya banyak cerita tentang yang mirip-mirip gitu ya, memang nggak 100% teman-teman. 80-90 membantu. Mirip ya. Ya, jadi teman-teman lihat ya, mirip payung ya. Jadi ya itulah menariknya huruf Mandarinnya, nggak menakutkan sama sekali ya. Yusan ini payung ya. Yu-nya dari hujan. 再来是我们看一下筹谋舞的基本ya. 基本 itu adalah basic. Teman-teman yang belajar basic bahasa Mandarin, ada yang bilang, oh, 我学了基本的汉语啊，这基本的汉语 belajarnya bahasa Mandarin yang basic, namanya 基本。terus misalnya, 这是我应该做的基本责任 juga dipakai ya. Misalnya contoh gini, 这是我应该做的基本责任. Apa itu 责任? Tanggung jawab ya. Ini tanggung jawab basic yang harus saya lakukan gitu ya. Jadi jiban dipakai untuk berbagai konteks. Asal teman-teman punya kosakata basic yang untuk level belajar, basic juga yang kayak semacam ini, tanggung jawab basic, tanggung jawab minimal lah, dasar yang perlu saya lakukan ya. 责任 itu adalah tanggung jawab. 责任我们学过吗? Tanggung jawab sudah pernah belajar belum ya? 学过了是吧？好的，好的。这是我应该做的基本责任。OK， 再来老师，我学了基本汉语，现在要学中等的中等berarti menengah gitu ya, misal contoh 中级的 menengah ya, level menengah, 级 itu level. Misal udah belajar basic, saya mau lanjut nih ke menengah gitu ya, level berikutnya. Oke, 再来是 基本 sudah 转移 itu mengalihkan. I itu artinya memindahkan. Teman-teman boleh kasih arti ya. Idung. Mungkin teman-teman pernah dengarnya tung, benar nggak? Idung itu artinya memindahkan. Ini lengkapnya. Tung itu gerak-gerakin ya. Buya tung, jangan bergerak. Tapi kalau misalnya orang bilang, jangan memindahkan barang-barang saya gitu ya. Tolong jangan mindahkan barang-barang saya. 请不要移动我的东西 ya. Orangnya tuh menekankan banget, perlu banget dipakai dua kosakata yang lengkap ya. Misalnya 请不要 别 juga boleh ya. 不要乱移动我的东西. 东西 ini barang. Ya. Luan itu sembarangan. Sembarangan. Pindahin barang saya. Misalnya ya 哥哥有他的房间对吗？然后他告诉我们 misalnya kita sebagai 弟弟或者妹妹 gitu ya, kita sebagai adik laki-laki maupun adik perempuan misalnya yang paling kecil lah gitu ya. 哥哥 bilang 请不要乱移动我的东西 ya. Jadi masuk kamar saya, 进我的房间，请不要乱 sembarangan ya. 移动我的东西 misalnya contoh ya, jangan sembarang pindahin barang saya. Nah, jadi kalau nomor 10, kan ya, 转移. 转移 itu sebenarnya muter. Muter dan pindahkan. Jadi mengalihkan, transfer ya, 转移. Misalnya mengalihkan sasaran. Teman-teman pernah sambil di screenshot ya, sambil saya cek. Teman-teman pernah nonton film yang orangnya mau nembak terus pakai keker, ada dalam bahasa Mandarin. Misalnya kan tadinya dia targetnya di sebelah sini.
terus dia mau mindahin target, itu namanya 转移目标 ya, 转移目标. Jadi saya mau mindahin target jadi ke sebelah sini, itu namanya 转移目标. 目标 itu target sasaran yang kita mau bidik ya, namanya 转移目标. Oke, ini sudah. OK，等一下，我给大家写一下啊，转移目标。target atau sasaran. Ya. Jadi kita bilang pindah target. Kan sekarang ada juga game-game yang tembak-tembakan gitu kan ya. Nah, kita bilang pindah sasaran, pindah target. Pindah sasaran. Nah, kalau dalam permainan, misalnya permainannya bahasa Mandarin, maka teman-teman akan sering dengarnya, oke, habis tembak, pindah sasaran gitu ya. Banyak saya lihat teman saya main game, nah, dia bilang, oke, pindah sasaran, kan gitu ya, yang tembak-tembakan game. Mungkin ada teman-teman yang main, 我不知道是什么叫什么名字, saya nggak tahu ya gamenya apa, 因为我没有玩过游戏, nggak pernah main game, tapi saya cuma lihat mereka tembak-tembakan di handphone gitu ya, virtual. Terus bisa juga, oke, pindah target, tukar target gitu ya, namanya 转移目标. 请你转移目标, 请你转移目标, tolong kamu tuh pindahin target. Mungkin targetnya udah nggak mau yang sebelah sini, tapi pindah ke sebelah yang lain ya, 转移目标. Oke, 再来是转移 sudah, 风险. 风险 itu adalah resiko. Nah, teman-teman, kita pernah belajar bahaya. Apa itu bahaya? Bahasa Mandarinnya. Ya, 危险. Bahaya ya, 危险. Oke, halaman sebelumnya ya. Sebentar ya Ibu ya. 危险. Nah, terus 险-nya dipakai lagi di 风险. Resiko ini kepakai semua konteks ya. 风险 resiko 有很大的风险，比如说yang sekarang terjadi lah ya, 来路不明的投资有很大的风险。来路不明，来路不明 itu artinya tidak jelas asal usulnya. 不明，明 itu artinya clear ya, 明白，就是这个明ya. Nah, 来 datang ya, 来路不明 artinya asal usul yang tidak jelas. Tidak jelas itu mungkin tiba-tiba baru ada, tidak diakui secara hukum, atau mungkin tawarin benefit yang di luar dari logika ya. Oke, 投资是什么？ investasi ya. 来路不明的投资有很大的风险ya. 风险 itu resiko. Teman-teman bisa pakai di kalimat seperti ini ya. 很大的风险, resiko yang sangat besar. Ya, silakan di screenshot. Mungkin saya balik ke halaman sebelumnya ya. Jadi feng angin. Teman-teman kebayang, oh resiko ya. Resiko itu diguncang-guncangin sama angin soalnya ya. Terus ada xian-nya dari wei xian, bahaya. Mungkin semoga kebantu untuk teman-teman menghafal kosakata ya. Feng xian, resiko. 来路不明 itu asal-usul yang tidak jelas. 来路不明的公司 asal-usul perusahaan yang tidak jelas juga boleh ya. 来路不明 itu boleh dipakai berbagai konteks. Untuk orang, untuk perusahaan, untuk semacam investasi, itu boleh dipakai 来路不明. Yang halaman ini sudah.
Oke, 好的. Saya balik ke halaman sebelumnya ya. Oke, tadi ada minta halaman sebelumnya. Oke, silakan di screenshot dulu. Halaman sudah, oke, 好的, Ibu. Saya lanjut dulu ya. 很大的风险. Nah, 险 ini kita pakai lagi ya di istilah yang kemarin di modul pelajaran sebelumnya tentang 保险 gitu ya, benar ya. Pau itu artinya melindungi, 险nya dari 危险, dari 风险. 风险itu adalah resiko, seperti itu. Semoga kebantu untuk menghafal kosakata sekalian dikonekin gitu ya, semua 险nya sama. Oke. Kita lanjut dulu 风险, kemudian 经济 itu adalah ekonomi. Saya rasa kayaknya baru bab ini kali ya, 经济 ekonomi. 经济学 berarti ilmu tentang ekonomi ya, 经济学. Mungkin teman-teman ada istilah-istilah ekonomi, nah tinggal dipakai ini untuk mentranslate ya. Misalnya 我是学经济系, apa itu 系? 经济系 jurusan, iya, 谢谢 Ibu Lili ya, 经济系 jurusan, C-nya adalah jurusan ya, jurusan ekonomi. Begitu ahli ekonomi. Ya, mungkin ahlinya kita belum belajar ya. 经济专家, 专家是 ahli di bidangnya ya. 专家, ahli ekonomi. Kan ada banyak ya, kadang-kadang ahli ekonomi diwawancara di TV gitu ya. Namanya 经济专家, 或者有的人说经济学家 juga boleh, 学 belajar, 学家. Kalau 专家 itu benar-benar ahli, expert ya. 经济专家, 经济 ekonomi. 再来是疾病, 疾病 adalah penyakit. Jadi penyakit yang dulu kita belajar banyakkan kan 生病, 病 itu ya, sakit gitu ya. Nah, lengkapnya adalah 疾病. 疾病 itu adalah penyakit. 疾病 ini lengkapnya. Biasanya kita sering pakainya 病. 老师我生病了 ya. 老师 saya sakit, 生病了. 你生什么病? Sakit apa ya? 生病 生什么病? Sakit apa? Oke, 再来是比如 nomor 14 ya. 比如 itu adalah contoh. Saya sering banget pakai kata ini, bener gak? Teman-teman sering dengar ya. 比如 怎么样? 比如怎么样 ya? Contohnya gini-gini ya. 比如 contoh. 比nya apa ya? Membandingkan. 如 seperti. Nah, jadi teman-teman kebayang, oh, 比nya membandingkan 如 seperti. Jadi contoh ya, contohnya ya. 比如说, 对，比如说, 比如 contoh. 好的，再来是事故. 事故 adalah kecelakaan ya. 事故, kecelakaan. Ini dulu pernah saya bilang jangan sampai terbalik. 事故 kecelakaan. Kalau dibalikin jadi apa? 故事 jadi cerita. Ya, 谢谢 Pak Rito ya. Sudah respon yang pertama ya. Saya ada lihat chattingnya masuk. 故事 cerita. Jangan kebalik ya teman-teman ya. Kalau 事故 jadi kecelakaan. Kadang-kadang yang kayak gini juga membantu kita. Artinya kita kenal huruf Mandarinnya. Terus kita tahu huruf ini tinggal dibalikin artinya berbeda. Kan membantu kan, kita nggak perlu hafal banyak banget, oh yang mana sih sh-nya, yang mana ku-nya gitu ya. Itu. Jadi itu yang menurut saya teman-teman perlu pakai untuk memperbanyak kosakata maupun memperbanyak huruf Mandarin yang dikenal. Caranya begitu ya. Oke. 事故 kecelakaan, 故事 jadi cerita. Dan persis cuma dibalikin doang ya huruf Mandarinnya. Oke, 16, 我们再看一下 16. 造成 itu mengakibatkan. 造成 成 menjadi. 造 itu membuat jadi, mengakibatkan ya. 造
造成 Cheng menjadi ya, masih ingat ya, kita udah pernah belajar kosakata ini. 造成 jadi mengakibatkan. 再来是17, 17. 损失 adalah kerugian. Sun itu rugi ya, sun. Shi adalah hilang ya. Oke, saya boleh ganti halaman baru supaya lebih enak tulisnya. Halo Ma. 再来，我们看一下损 itu merugikan ya, merugikan orang lain gitu ya, misalnya sun pernah dengar istilah ini apa namanya, sun ren li ji. Ji-nya ini adalah ziji. Apa itu ziji? Diri sendiri. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa menebak dari kalau saya jabarin. Li, ini masih ingat nggak? Li-i. Li-i itu artinya keuntungan, menguntungkan. Ya, li. Sun ren li ji. 是不可以的 ya, nggak boleh merugikan orang lain, menguntungkan diri sendiri, harusnya nggak boleh ya. 要我们不可以损人利己，就是这个损 ini artinya merugikan ya. Kalau bisa win-win solution ya. Kalau win-win solution gimana Laoshi? Sorry, jangan pakai begini. Win solution adalah 利人利己. Orang sering ngomong begitu ya, li ren li ji, menguntungkan untuk orang lain, menguntungkan untuk diri sendiri ya. Mungkin teman-teman suka bilang win-win solution ya, semua semua pihak diuntungkan, semua pihak baik gitu ya, tidak cuma menguntungkan sebagian pihak ya. Namanya li ren li ji, jadi menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain juga ya. Teman-teman silakan catat artinya. Kalau sunnya sun ren Liji, mungkin teman-teman sering ada pernah dengar, oh merugikan orang lain untuk keuntungan diri sendiri, itu tidak boleh ya, bukai. Oke, halaman sebelumnya ya, yang ini ya. Nah, sambil teman-teman screenshot ya, sun tadi merugikan, shi itu adalah hilang, makanya disebut kerugian ya. Sesuatu yang merugikan dan sesuatu yang hilang, jadinya sun shi, kerugian. 这次的损失很大, artinya 这次的损失很大. Ini sudah yang halaman ini. Menurut saya kata-kata ini bagus ya, jadi saya bagiin buat teman-teman. Teman-teman mungkin kepakai juga sehari-hari ya. 利人利己，我们要做利人利己的事，kita perlu melakukan hal-hal yang menguntungkan semua pihak ya, semua baiklah buat semua orang ya. Kalau bisa diusahakan. 利人利己，好了吗？ Yang lain, keuntungan atau menguntungkan ya, menguntungkan. Kalau kita lanjut lagi berikutnya, tadi saya ada bilang, 这次的损失很大. 这次 kali ini 损失 kerugian sangat besar ya. Mungkin perusahaan bisa bilang, oh ya kerugian kali ini sangat besar loh gitu ya misalnya ya. Nah, maka dia akan bilang 这次的损失很大. Kerugian ini ya, 这次的损失很大, kerugian kali ini sangat besar.
我们必须再加油. Kita perlu berusaha lagi ya, supaya meminimalkan kerugian di berikutnya. 我们必须加油. 这次的损失很大. Oke, saya lanjut. 应该 seharusnya. Ini saya rasa kosakata yang sudah sering banget dipakai ya. Sudah hafal. 应该 itu seharusnya. Lanjut 19. 策划. 划 ada 4 ya teman-teman ya. Bantu saya revisi. 为什么会出现第二声呢? Kenapa bisa muncul nada 2? Jadi huruf ini dia ada 2 baca. Baca nada 4 dan baca nada 2. Kalau nada 4 misalnya 策划, 计划, rencana. 策划 itu rencana yang lebih komplit, gambaran yang lebih besar, gambaran yang lebih panjang, itu namanya 策划. Membuat satu strategi jangka panjang, itu namanya 策划. Nah, kalau 计划 rencana yang jangka pendek. Kita sudah belajar 计划. Sudah pernah? 计划 juga artinya rencana, plan. Tapi dia lebih jangka pendek. Oke, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin strategi 1 tahun ke depan, itu namanya 策划. Tapi kalau misalnya 1 tahun ke depan itu biasanya kan perusahaan akan bagi-bagi dalam per bulan ya. Apa sih yang perlu kita lakukan gitu ya, planning-planning yang kita perlu lakukan sebulan ini untuk mencapai jangka panjang yang setahun. Nah, itu namanya 计划. 我们这个月有什么计划呢? Bulan ini ada rencana apa? 我们今年有什么策划? 今年 tahun ini ada strategi apa ya? Jadi dia bisa sebagai kata benda artinya strategi, bisa juga sebagai kata kerja artinya membuat strategi, membuat rencana jangka panjang. 策划. Sampai sini oke? 策划和计划 sedikit berbeda di situ ya. Tapi kalau teman-teman misalnya cuma ingatnya 计划 gitu ya, ya sudah nggak apa-apa ya. Apa namanya? Pakainya 计划 juga orang masih paham sih ya. Cuma ya itu berbedanya di situ. Kalau 策划 ya jangka panjang. 好了吗? Sudah? 计划和策划. Oke, nah terus mungkin teman-teman berpikir, 老师 ini kalau dibaca nada 2 artinya apa? Nah kalau dia misalnya dengan huruf ini dibaca nada 2. Karena ya itu ya saya bilang si komputer itu kan dimasukin ini nada 2, ini nada 4. Dia nggak bisa membedakan ketika gabung sama apa dia harus nada berapa. Itulah karena mesin ya. Nah kalau misalnya dia dengan huruf yang sama dibaca nada 2, 划 itu artinya 划船. 大家知道划船吗? Mendayung kapal. 划 nah 2 harus dibaca 划. 划船 nada 2 ya, 划船 mendayung kapal. 划龙舟 pernah dengar? Longzhou itu kapal naga. 划龙舟 biasanya di 5月5日端午节 ya perahu naga ya. Oke. 好的，谢谢. Ya namanya perahu naga ya. Biasanya teman-teman bilang pecun ya. Itu 划龙舟 比赛. 比赛 itu pertandingan ya. Namanya 划龙舟. Longnya naga, 舟 adalah kapal kecil ya. 船 lebih besar dari 舟 ya. 划龙舟. Jadi harus bacanya nada 2, 划. Oke, 好了吗? 划龙舟 berarti mendayung perahu naga. 大家有没有参加过划龙舟比赛? Pernah ikut dayung perahu naga? Pertandingan dayung perahu naga? 应该应该很少，我们这里应该很少ya, di sini mungkin jarang ya. Kalau ada biasanya kayak di China 他们有很多，中国有很多，对，划龙舟比赛。好了, oke, saya lanjut ya. Berikutnya adalah 层次. 层次 itu adalah tingkatan atau level. 层次.
halaman ini sudah, saya boleh pindah halaman. Yeah, 好的。再来，我们看一下层。Ya, 层次。层 adalah lantai ya, tingkatan atau lantai. Misalnya 第一层 berarti lantai atau tingkatan 1, 第一层, 第二层, 第三层 dan seterusnya. Terus kita lihat 次 ya. 次 ini adalah 1 kali, 2 kali, 3 kali. 次 kali ya. Kali yang maksudnya 1 kali, 2 kali gitu ya. 一次, 2次, 3次 的次, 层次, level atau tingkatan. Nah, teman-teman masih ingat ya, saya pernah bilang kita punya kue lapis yang kue basah, yang katanya sih 9 lapis. Saya nggak tahu teman-teman hitung nggak? Namanya 9层高, warna-warni, rainbow. Pernah lihat kue basah? Ya, kue pepe ya namanya ya, Ibu Meska. Itu ya, namanya 9层高. Kalau kita orang Hokkien ngomongnya benar-benar persis ya, kue 9 lapis. Dia warna-warni, atasnya biasanya warna oranye ya. Terus sekarang ya dimodif jadi atasnya misalnya coklat putih, coklat putih, coklat putih. Tapi katanya 9. 我不知道，我没有数过， saya nggak pernah hitung ya. Tapi namanya 9. 可能是因为9是好的数目ya. Mungkin 9 itu angka bagus ya. 长长久久, abadi selama-lamanya ya. 9层高. Nah, kalau kue lapis yang teman-teman dapat lapis legit, nah itu kan banyak banget gitu ya, nggak kehitung lagi, itu namanya 千层糕, 蛋糕的糕. Jadi kalau 蛋糕 itu sebenarnya wujud kue-kue basah ya. Kau ini ada kue basah ya teman-teman, silakan. Ini ada kue lapis legit. Jadi teman-teman tahu ya, 千 ini ada ribuan. 1000, 2000, 3000 的千. Karena udah nggak terhitung lagi, makanya disebut 千层糕. 大家喜欢吃千层糕吗？所以大家知道吗？为什么千层糕那么贵？ Kenapa lapis legit itu mahal gitu ya? Karena ya bikinnya beribu-ribu lapis ya, bikinnya susah katanya ya. Ya itu makan energi, makan tenaga gitu ya. 千层糕. Oke. 再来是层次, udah ya, 层次 berarti level atau tingkatan. Bisa dipakai untuk level tingkatan belajar, bisa dipakai untuk level tingkatan untuk ujian, bisa dipakai untuk level tingkatan apa lagi ya? Kesulitan sesuatu itu juga boleh ya. 层次不同，所以难度也不同， kesulitannya juga berbeda ya. Oke. Halaman sebelumnya silakan. Ya. 因为我们还有下一个班, karena kita masih ada kelas 1 lagi ya. Jadi kita selesai dulu di sini. Silakan yang mau screenshot. Ini sudah, saya balik ya ke selanjutnya. Silakan di screenshot sambil saya pamit dulu ya. 谢谢大家，谢谢班长，祝大家周末愉快。 拜拜，见见。老师再见。谢谢班长，拜拜。老师再见。谢谢老师，谢谢班长，再见，老师，谢谢班长，拜拜。